Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadil hadi ila tariqil millah wa bijahihi isrif anna kulla maradin wa alamin wa waja'an wa illatin. Allahumma la sahla illa ma ja'altuhu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla, amma ba'du. Sahabat FH, selamat berjumpa lagi di channel kami. Semoga kita selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam ini kita, sebelum memulai kajian hukum-hukum manasik umroh, masih di dalam manasik umroh, saya beri kabar dulu kepada kawan-kawan FH yang jadi mukimin ya, khususnya kalau bepergian ke masjid atau ke mall atau beli albag juga harus pakai tawakalna ya. Kita harus mematuhi peraturan yang ada di Saudi Arabia. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Eva yang saya muliakan, saya sekarang akan membagikan kajian masalah badal haji atau badal umrah. Badal haji itu sangat baik, termasuk juga diterangkan dalam kitab-kitab Afdhalul Makasib. Paling utamanya pekerjaan itu cari badal haji, tapi dengan syarat harus tahu dengan cara-caranya. Kalau nggak tahu harus tanya kepada orang yang ahli menerima, karena sangat banyak, bukan sedikit ya, sangat banyak sekali, kata guru kita, orang yang ahli menerima badal itu kadang-kadang nggak nerima, tapi yang tidak ahli menerima badal, maka itu harus berhati-hati ya. Kalau yang tidak ahli mungkin takut keliru, maka itu harus diperhatikan. Langsung saja sahabat Eva, permasalahannya boleh mengumrohkan atau menghajikan orang yang meninggal. Itu syarat yang pertama, harus meninggal dunia. Dan juga boleh mengumrohkan orang yang masih belum meninggal, orang masih hidup, dengan catatan dia sudah tidak mampu, sudah tua, diperkirakan tidak bisa naik kendaraan, itu sudah bisa. Tapi kalau akhirnya sehat walaupun tua, masih punya kewajiban untuk diumrohkan atau dihajikan ya. Tapi kebanyakan ya, apalagi musim sekarang ini tidak banyak yang tidak mampu. Kalau sudah lanjut usia, biasanya pemerintah tidak menerimanya. Tapi sebagian negara ada yang menerimanya, walaupun didorong. Tapi ketentuan dalam kitab itu. Jadi yang pertama harus meninggal dunia. Yang kedua boleh yang masih hidup tapi diperkirakan sudah tidak bisa naik kendaraan, diperbolehkan juga untuk mengumrohkan. Yani dibadali. Permasalahan lagi para sahabat FH, apakah harus terdapat wasiat agar diperbolehkan untuk menghajikan seseorang yang meninggal? Itu ada dua juga. Yang pertama, apabila si mayit semasa hidupnya belum pernah melakukan ibadah haji, maka boleh dihajikan untuknya meskipun tanpa wasiat. Jadi ya, kalau semasa hidupnya tidak pernah haji, tidak pernah umroh, maka langsung dibadal itu diperbolehkan. Yang kedua, diperhatikan juga, yang kedua, apabila si mayit tersebut sudah pernah melaksanakan umroh atau haji semasa hidupnya, maka tidak diperbolehkan untuk diumrohkan atau dihajikan. Walaupun ahli waris, walaupun anak sendiri, itu tidak boleh. Itu menurut siapa? Menurut imam kita dalam mazhab Syafi'i. Tapi menurut Imam Hanafi boleh. Jadi al-fakir, saya, para sahabat, kalau ditelepon orang, kawan-kawan mukimin kadang nelpon, bagaimana saya ingin mengumrohkan orang tua saya, padahal orang tua saya sudah umroh dan haji. Boleh dalam hati saya ikut Imam Hanafi. Tapi kalau kita bingung dengan masalah khilaf, katanya imam satunya tidak boleh, Imam Hanafi yang memperbolehkan, kata imam ini nggak boleh atau boleh, maka kita para sahabat khurujan minal khilaf ya, keluar dari perselisihan para ulama ya, kalau ingin mengumrohkan, menurut saya lebih baik
Umroh sendiri dengan melaksanakan semua rukun-rukun yang diwajibkan, niat, tawaf, sa'i, dan tahallul semuanya. Setelah tahallul maka berdoa, ya Allah, pahala umroh saya hadirkan pada orang tua saya. Kalau memikirkan masalah khilaf. Nah, kalau ingin keluar dari perselisihan para ulama, dihadiahkan saja. Kalau dihadiahkan, insya Allah walaupun banyak khilaf, tidak terlalu banyak mungkin. Tapi yang saya tahu seperti itu. Jadi niat umroh sendiri, setelah tahallul berdoa kepada Allah, setelah tahallul gunting rambut ya, tertib, berdoa, ya Allah, semoga pahala umroh saya hadirkan pada orang tua saya. Memang sangat penting kita sebagai anak ya, apalagi kita masih ada di sini, mukim Mekah, Madinah, dan Jeddah, kita harus punya rasa hutang jasa kepada kedua orang tua, dan sering-seringlah mengumrohkan beliau berdua atau guru-gurunya atau siapa-siapa, dan yang mana caranya sudah saya sampaikan di atas tadi. Sahabat FH yang saya muliakan, sekarang permasalahan penyerahan. Kalau kita mendapatkan badal haji atau umroh. Nah, di sini diterangkan ya, yajuzu ay yahujja 'anil ghair bin nafaqati wa bil ijarati wal ju'alati atau wal ja'alati sama-sama bisa. Bi dhammil jim wa bi kasril jim wa bi fathil jim sama-sama bisa. Ja'ala, ja'alah sama. Diperbolehkan menghajikan orang lain dengan akad-akad seperti akad nafkah dan juga akad ijarah dan akad ju'alah. Ini dibolehkan, tinggal milih kita. Kalau akad nafkah, caranya kalau kamu bisa menghajikan orang tua saya atau saya sendiri yang sudah tua, maka saya akan menafkahi kamu, dan tidak ditentukan berapa rialnya, tidak harus ditentukan. Kalau akad nafkah itu boleh. Dan yang kedua, akad ijarah. Akad ijarah itu ada dua. Ijaratul ain, ijarah fi dhimmah. Yang ijarah ain langsung dicontohkan aja ya, biar langsung paham. Yang akad ijarah ain ya, ijarah ain. Umpama dari Pak Imam punya badal haji mau diserahkan kepada si Pak Al-Waji umpama. Jadi Pak Imam itu langsung menyatakan kepada dia, Pak Waji, saya sewa kamu untuk menghajikan orang tua saya dengan upah 20 juta. Bapak Waji langsung menjawab, saya terima. Itu ijarah ain ya. Dan ijarah ain tidak boleh dipindah pada orang lain. Itu harus diperhatikan. Karena mungkin ada sebagian yang kurang paham ya. Dia dengan akad ijarah ain tapi masih dipindah kepada orang lain. Kenyataannya itu mungkin 1, 2, 3 tidak dihitung. Nah, maka dari itu harus hati-hati. Jadi caranya kalau ijarah ain ya, perbedaan ijarah ain dengan dhimmah, ijarah ain itu harus ta'yin. Ya. Jadi kalau umpama menerima badal dari Indonesia dari Ketua Karom, nah umpama dapat 5 badal. Kalau yang dari Indonesia kurang paham juga, ini saya punya badal 5 badal. Saya sewa kamu ya. Kalau saya bilang, iya saya terima, itu kewajiban saya semua. 3 badal itu atau 5 badal tadi itu harus saya. Berapa tahun? Kalau 5 badal harus 5 tahun. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 3 badal 3 tahun harus saya. Kalau ijarah ain, maka hati-hati. Umpama ada ketua karom yang bilang seperti itu, maka kita harus mengingatinya. Dengan apa? Dengan lebih amannya pada ijarah fi dhimmah. Ijarah fi dhimmah ya, diperhatikan. Kalau ijarah fi dhimmah, contoh langsung. Umpama Pak Imam menyerahkan pada Pak Waji. Pak Imam itu sebagai ketua karom umpama. Pak Waji sebagai mukimin. Nah, Pak Waji, saya pasrah sama kamu. Saya punya badal 3 atau 5. Saya pasrah kamu untuk menghajikan bapak saya atau guru saya, tetangga saya yang pasrah ke saya. Jadi Pak Waji harus menjawab, ya saya terima. Nah, kalau ijarah fi dhimmah, maka boleh dikerjakan kita sendiri dan boleh dikerjakan orang lain. Itu bedanya. Ijarah ain harus ta'yin,
Kalau idzimah boleh sendiri, boleh orang lain. Itu kalau ijarah fi dzimmah. Itu perbedaannya. Dan sekarang ada yang memakai akad ju'alah atau ju'alah. Kalau ju'alah, ya, kalau ju'alah itu memang permasalahan juga. Seperti contoh, Pak Imam berkata pada Pak Waji, jika kamu menunaikan umrah ifrad tahun ini untuk ayahku yang meninggal dunia atau guruku atau kakekku yang meninggal dunia, maka saya kasih upah 20 juta. Dan Pak Waji tetap menjawab, iya saya terima. Itu akad ju'alah. Atau gampangnya begini, akad ju'alah ini menghabarkan pada orang lain. Saya ditelepon guru saya, ditelepon ketua korum saya dari Indonesia, katanya punya badal 5. Jadi saya tinggal menghabarkan pada orang lain. Siapa yang mau? Katanya 10 juta. Maka itu si imam itu tidak boleh mengambil keuntungan daripada akad ju'alah. Kalau ingin untung harus minta pada yang mengerjakan. Terus terang saja, ini 20 juta. Ini 20 juta saya dapat dari ketua korum Indonesia. Kasihkan 20 juta, serahkan. Walaupun dari telepon ini 20 juta, tapi saya mau minta keuntungan. Maka kalau jualah harus minta keuntungan daripada yang melaksanakan, yang menghajikan atau yang mengumrohkan. Itu akad jualah. Jadi akad 3. Sahabat FH yang saya muliakan, maka dari itu saya setelah memikir-mikir dari 3 akad ini, saya pribadi memilih akad ijarah fi dzimmah. Itu lebih aman. Akad ijarah fi dzimmah itu amannya kenapa? Dia yang penting pasrah kepada si umpama mukimin Pak Imam. Saya pasrah sama Pak Imam punya badal 10. Si Pak Imam menerima, iya saya terima. Maka Pak Imam boleh melaksanakan sendiri dan bisa dipindah pada orang lain. Itu akad ijarah fi dzimmah yang paling aman itu. Sahabat FH, dalam permasalahan badal ini memang harus hati-hati ya. Harus hati-hati betul dan harus tahu sesuai dengan syariat yang diajar oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Khudhu anni manasikakum. Yang melaksanakan harus belajar ya. Kewajiban harus tahu, mulai dari rukun niat sampai tawaf sampai tahallul harus belajar semua ya, harus tahu. Umpama tidak tahu harus bertanya, minimalnya bertanya saja pada yang paham. Wallahu alam. Sahabat Eva, ini ada faedah juga ya, ada faedah. Saya pikir-pikir lagi. Umpama kita semua dapat badal dari seseorang yang amanah. Ini maksudnya yang terakhir ini cara yang paling bagus menurut saya, dengan catatan dia yang memberi badal atau yang melaksanakan badal haji itu sama-sama tahu. Tanpa akad yang 3 ini, tanpa akad nafkah, tanpa akad ijarah, tanpa akad ju'alah, lewat daripada itu. Tapi dengan syarat ya, kita amanah, yang memberi juga amanah. Kalau ingin, dan pahalanya bertambah, dan pahalanya berlipat ganda daripada memakai akad yang ini. Padahal akad yang 3 ini sudah termasuk afdalul kasab, sudah termasuk paling baiknya pekerjaan. Tapi yang ini, itu kalau memang cuman dengan orang yang dikenali dan yang dimuliakan, biasanya dari gurunya atau dari kerabatnya sendiri, maka bisa dengan akad, dengan apa? Dengan akad sedekah saja. Umpama contoh ya, Pak Imam jadi orang Indonesia dan saya sebagai mukimin nelpon ke saya, sahabat FH, umpama saya punya badal 1, bapak saya sendiri, saya minta tolong ya, nanti saya kasih hadiah. Oh ya baik, dengan tanpa apapun saja, dengan tanpa akad-akad, ya baik, saya akan melaksanakan, akan menghajikan atau mengumrohkan almarhum kamu dengan apa? Dengan sesungguhnya, dengan niat supaya ditulis haji dan ditulis umroh. Nah, itu para sahabat FH ya, pahalanya itu berlipat ganda. Karena di samping apa? Kalau ingin berlipat ganda pahalanya,
itu dalam kita diterangkan tanpa mengambil ujroh, ya. Walaupun mengambil ujroh itu termasuk afdhalul kasab, tapi lebih tinggi daripada afdhalul kasab kalau kita dengan apa? Dengan sama-sama tahu dan sama-sama amanah, yang memberi amanah dan kita amanah. Jadi yang saya contohkan tadi itu, yang penting kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ingin apa? Jangan ingin mengharap uangnya. Kalau bisa jangan mengharap. Kalau cuma mengharap uangnya nanti itu kurang baik, ya, kurang baik. Tapi kalau ingin sungguh-sungguh supaya almarhum kamu, bapak kamu, saya hajikan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh, dan dia dengan ingin memberi hadiah pada saya, berapapun saya terima. Itulah para sahabat Eva. Untuk kali ini mungkin paham ya, Pak Imam, paham? Nggak ada pertanyaan? Ada ya? Ya. Untuk malam ini kajian cara-cara menerima badal haji, dan pokoknya kita sebagai mukimin ya, kawan-kawan mukimin, kawan-kawan gaet, dan juga Pak Ustadz semuanya, berhati-hatilah dalam menerima badal haji, ya. Walaupun itu termasuk paling baiknya pekerjaan, ya, tapi harus hati-hati berkaujian. Kalau saya dari guru saya, nggak apa-apa, terima aja. Walaupun akad dengan yang akad nafaqah, akad ijaro, akad jualah, terima aja, nggak apa-apa. Yang penting kamu berhati-hati, jangan niatan uangnya saja, niatan membantu orang supaya mendapat ditulis melaksanakan haji dan umrah. Itu akan berpahala besar. Insya Allah yang diberikan biaya, yang diberikan dia, insya Allah jadi harta yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Eva, saya sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di video berikutnya. Kalau ada salah, ada kekurangan, kalau ada kekurangan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa minta dukungannya ya, minta dukungannya. Semoga kita tetap selamat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.